Halo, perkenalkan nama saya Perlindungan Jeremia Christian Munte. Saya merupakan mahasiswa dari Telkom University, jurusan S1 Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal yang dimana berkaitan dengan hukum Gauss serta superposisi muatan. Nah, di soal nomor 1 kita mempunyai 4 buah muatan titik terletak pada keempat sudut bujur sangkar, yaitu QA, QB, QC, dan QD. Dengan panjang sisi R seperti gambar di samping. Berarti sisinya ini disebut R. Gunakan nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom. Nah, di sini kita mempunyai diketahui QA sama dengan QB sama dengan QC sama dengan QD sama dengan 2 mikrokolom. Berarti setiap muatan yang ada di titik itu bernilai 2 mikrokolom. Nah, R bujurnya adalah 10 cm atau 0,1 meter. 1 meter berarti dari sini ke sini itu 0,1 meter. Lalu RQB ke P itu 20 cm atau yang bisa disebut dengan 0,2 meter. Nah, yang pertama A, besar dan arah medan listrik di titik P. Jadi kita harus cari di titik P. Yang dimana kita harus menjumlahkan kontribusi dari 4 muatan tersebut yang akan mempengaruhi besar magnet dan arah medan listrik yang ada di titik P ini. Nah, pertama kita mulai dari yang terdekat yaitu QB, di mana QB itu dari sini ke sini, yang harusnya jaraknya adalah 0,2 meter. Di sini rumus medan listrik adalah K dikali Q per R kuadrat. Di sini ada salah penulisan ya teman-teman. Di sini harusnya 0,2. Nah, untuk EB kita masukkan saja langsung K-nya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 2 kali 10 pangkat 6. Nah, ini tuh merupakan 2 mikrokolom yang dimana besar muatannya per 0,2 kuadrat. Nah, 0,2 kuadrat ini jarak antara si QB ke titik P. Nanti akan mendapatkan hasil 45 Newton per kolom kali 10 pangkat 4 atau itu setara dengan 450.000. Untuk QA kita ngelihat dulu ya. Ini kan ada jarak yang bertambah nih dari sini ke sini melewati dulu baru ke titik P. Di mana jarak yang ini tuh 0,1 meter. Maka dari itu R-nya kita menggunakan 0,1 R sama dengan 0,1 tambah dengan 0,2. Ini 0,3 meter. Nah, kita menggunakan R 0,3 meter. Langsung saja kita masukkan ke rumus EA atau besar magnet pada titik A sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 2 kali 10 pangkat 6, yang ini itu muatannya per 0,3 kuadrat. Yang ini jaraknya sama dengan 20 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom, dimana ini setara dengan 200.000 Newton per kolom. Nah, di QC ini agak berbeda teman-teman, karena jarak antara QC dan P itu diagonal begini. Nah, perbedaan ini kita harus gunakan di ini kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari 0,2 kuadrat tambah 0,1 kuadrat. Kenapa? Karena jarak titik ini ke sini, QC ke QA itu 0,1. Karena sama kan? Karena ini persegi panjang, persegi. Sedangkan dari sini ke sini itu 0,2. Jadi kita menggunakannya yaitu kalau di sini tuh ini sebagai sisi depan per sisi miring. Jadi sin demi. Jadi mencarinya adalah kita gunakan Pythagoras. Masukkan 0,2 kuadrat tambah 0,1 kuadrat, hasilnya akan menjadi akar dari 0,05. Nah, untuk medan listrik di C, kita menggunakan R ini. Nah, kenapa di sini jadi 0,05? Kan R-nya dikuadratin, nanti bisa habis dengan akarnya. Nah, nanti kita mendapatkan 36 kali 10 pangkat 4.
10⁴ atau 360.000 sebesar itu. Nah, perbedaannya adalah kita harus mencari di sumbu X dan sumbu Y-nya karena pasti berbeda medan listrik yang ke kanan dan medan listrik yang ke atas. Nah, medan listriknya itu kita tetap menggunakan ini, tapi kita menggunakan rumus yaitu R atau jarak di sumbu tersebut dibagi dengan total jaraknya ke titik P, yang dimana nanti di sini kita kalikan dengan total medan listrik yang ada di C. Nah, untuk mencari persumbunya, misalnya ini nih, medan listrik C di sumbu X, kita menggunakan ini, besar medan listrik di C dikali dengan R, jarak pada sumbu tersebut. Jarak pada sumbu ini kan harusnya dari sini ke sini ya, itu setara dengan 0,2 meter. Jadi kita menggunakan 0,2 per akar dari 0,05, yaitu jarak diagonal dari titik C ke P. Nah, di sumbu X ini kita akan mendapatkan 32,2 kali 10⁴ Newton per Coulomb. Sedangkan di sumbu Y kita mendapatkan 16,1 kali 10⁴. Tetap saja menggunakan R dari titik C, tapi yang atasnya kita gunakan R dari sumbunya, sumbu Y-nya. Kan dari sini ke sini tuh nanti sebesar 0,1 ya, karena kan di persegi itu sama semuanya, yang ke atas dan ke kanan. Begitu. Nah, di sumbu keempat atau titik muatan D itu sama juga. Kan ini jadi diagonal ya. Begini, guys. Ini yang D. Nah, jadi kita menggunakan Pitagorasnya dari sini sampai ke sini. Gitu. Nah, 0,3 itu di mana? 0,1 ditambah 0,2. Dan 0,1-nya dari mana? Yaitu tingginya atau sumbu G-nya. Nanti kita mendapatkan 0,10. Untuk besar medan listrik di titik D-nya akan mendapatkan 18,10⁴ Newton per Coulomb. Sedangkan untuk persumbunya kita menggunakan cara yang tadi, guys. Yang ini adalah 18 kali 10⁴ dikali 0,2 per akar 0,10. Itu nilainya hampir mendekati 17,1 kali 10⁴. Nah, yang 18 ini itu dia dapatkan dari besar medan listrik si sumbu D. Nah, untuk sumbu D, titik muatan pada D. Nah, untuk sumbu X kita menggunakan rumus yang sama, di mana besar muatannya dikali dengan jarak sumbu per total jarak titik muatan. Nah, untuk sumbu Y sama juga, guys. Nanti akan mendapatkan 5,7 kali 10⁴. Nah, untuk mencari besar medan listrik di titik P, kita harus menjumlahkan semua komponennya, yaitu pertama komponen X. Komponen X yang mana? Yang ini, yang titik B. Kenapa? Karena dia itu kan dari sini ke sini ya. Bentar, dihapus dulu. Nah, si sumbu B kan, itu tuh kan masih sumbu X ya, karena dia antara ke kanan atau ke kiri. Nah, di sini dia ke kanan. Jadi dia masuk ke komponen X, dimana tadi nilainya itu 45 kali 10⁴, maka kita masukkan komponen X. Ini yang B. Nah, untuk yang A, QA sama juga. Itu tuh merupakan komponen X. Tuh. Dia ke sini, cuman perbedaan nilai dengan titik muatan pada B. Jadi dia tuh yang ini. Ini yang A. Nah, yang ini dari mana? Ini tuh dari sumbu yang dimana titik muatannya itu berjarak diagonal. Jadi kita tambahkan juga ke situ. Tapi yang komposisi atau komponen sumbu X-nya aja. Misal si QC. Ini kan QC komponen sumbu X-nya itu 30,2 10⁴. Nah, jadi masuk sini nih. Ini si QC. Terus ini si QD.
1. Hingga hasilnya adalah 1,143 dikali 10 pangkat 6. Untuk yang Y kita tambahkan aja, karena yang A dan B tidak ada komponen sumbu Y, kita pakai yang ini, yang QC dan QD. Ini sama ini. Jadi kita tinggal masukkan ke sini. Nah, maka besar medan listrik pada titik P itu kita jumlahkan atau kita beraskan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kita masukkan ke rumusnya, itu akar dari 1,143 dikali 10 pangkat 6 ya harusnya nih guys. Sorry. Pangkat 6 kuadrat ditambah 21,8 kali 10 pangkat 4 kuadrat. Ini dari mana? Ini tadi dari komponen Y, yang ini dari komponen X. Maka hasilnya mendekati 1,6 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Jadi besar medan listrik pada titik P segini. Nah, bagaimana dengan arahnya? Nah, dengan arahnya kita menggunakan tan. Kenapa? Karena sudut yang dibentuk ini kan nanti itu begini, guys. Kalau kita lihat dari sumbu Y dan sumbu X-nya, di mana sumbu Y-nya paling kecil, pastinya dia agak miring gini nih. Sumbu X-nya kan tetap nih begini. Set. Nah, sumbu Y-nya gini. Set. Sehingga nanti ini itu kan ini kan harusnya sisi miring ya. Sisi miring dari segitiganya. Nah, untuk kan sisi miring itu kan tan desa. Jadi untuk mencari arahnya ini kita menggunakan tangen. Itulah kenapa di sini kita bagikan sumbu besar medan listrik pada sumbu Y per besar medan listrik pada sumbu X. Mana nanti kita dapat 0,19 atau tan 0,19 itu adalah 11 derajat. Maka arahnya adalah 11 derajat di atas sumbu X sedikit. Nah, gitu guys. Nah, masuk ke yang B. Bagaimana kalau yang B? Besar dan arah gaya kolom di titik D. Nah, nanti kita bersihin dulu ini. Nah, untuk yang titik D, untuk besar dan arah gaya kolom di titik C, maka kita berfokus ke sini, guys. Nah, setelah kita berfokus ke sini, nah yang mempengaruhi dia adalah akibat dari titik muatan A, B, dan D. Rumusnya adalah F sama dengan QC dikali E. Karena ini di C. Karena kita mencari besar dan arah gaya muatan C. Nah, tadi kan semua muatan itu bernilai 2 mikrocoulomb. Langsung aja kita cari besar muatan di titik-titik yang mempengaruhi dia, yaitu di B, di A, dan di D. Ini B. Nah, yang pertama kita yang paling dekat dulu deh, B ke C. Arah B ke C kan ke bawah nih. Set. Berarti itu tuh negatif dari sumbu Y. Kalau misalnya kita gunakan ini titiknya nih, kan X dan Y itu kayak gini ya. Y, X. Nah, kalau dia menurun di Y, berarti dia kan ke arah minus. Jadi nanti arahnya ke bawah. Atau min Y, karena dia menurun. Besar dan arah gaya di muatan, yang pertama itu kita cari dulu dari titik muatan B ke C, di mana jaraknya 0,1. Dari sini ke sini kan 0,1 meter. 10 cm yang kita sederhanakan dari 0,1. Di sini kita masukkan saja langsung, kita cari di rumusnya yang sama, EB sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali, ini Q-nya muatannya 2 dikali 10 pangkat minus 6 mikrocoulomb per jaraknya 0,1 kuadrat sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 6. Arahnya ke bawah atau minus. Yang kedua, D ke C. D ke C kan ini. Nah, ini sumbu X, tapi dia ke kanan, berarti dia positif X. Jaraknya juga 0,1 meter. Nah,
Berarti arahnya ke kanan, berarti positif nanti. Kita masukkan ke rumusnya hingga mendapatkan 1,8 kali 10 pangkat 0. Nah, bagaimana kalau A? A kan diagonal. Nah, kalau A diagonal, kita cari yang ini guys, jarak yang ini. Dari mana dapatnya? Kita bisa cari dari sini. Ini kan diketahui nih. Nah, kita cari dari situ, menggunakan Pythagoras. Di mana? Berarti nanti Pythagorasnya adalah 0,3 tambah 0,1 kuadrat dengan 0,10. Bukan yang ini guys, maaf. Yang ini. Nah, ini 0,1 kuadrat tambah 0,1 kuadrat sama dengan akar dari 0,02 kuadrat. Karena yang ini kan 0,1 ini 0,1, berarti kan nanti rumusnya akar dari 0,1 kuadrat tambah 0,1 kuadrat sesuai dengan Pythagoras. Jadi dapatnya ini, kita cari besarnya, besar medan listriknya yang di A, menggunakan rumusnya K kali Q per R kuadrat, jadi dapat 9 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Nah, kumparan A ke C itu ada 0,1 dan minus 1,0 harusnya ini ya. Salah guys. Di mana ada kumparan X dan kumparan Y. Kenapa yang ini minus? Karena kan tadi ke bawah kumparannya ini. Maka yang kita sama kayak yang tadi yang ke A, kita kumpulin dulu nih yang mana sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X A itu kan karena di sumbu X-nya berarti sama dong sini. Tapi dia ke kanan positif, sumbu Y-nya nanti ke bawah. Jadi minus. Nah, untuk yang A berarti besar medan magnet X di sumbu X-nya si A itu 6,36 kali 10 pangkat 5. Dimana tadi rumusnya bukan K, besar medan magnet di sumbu medan listrik di titik A dikali dengan jarak per total jarak di sumbu di muatan titik A. Maka dapat hasilnya 6,36 kali 10 pangkat 5. Sedangkan yang Y 9 kali 10 pangkat 5 kali ini jadi minus 0,1 per akar 0,02. Nah, kenapa minus? Karena dia jalannya turun ke bawah, menurun. Jadi dia jadi minus. Karena kan sumbunya kan kalau mau positif ke atas, kalau dia ke bawah negatif. Itu teman-teman. Maka mendapatkan minus 6,36 kali 10 pangkat 5. Nah, di sini kan sama nih. Si A-nya sendiri. Jadi dia nanti gini, membentuk sudut 45 derajat. Diagonal. Maka total medan di C kita masukkan yang di sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Di sumbu X-nya kan yang ini nih. 1,8 si B. Maka ini yang B. Ini yang AX. Sedangkan yang ini tuh yang D. Kebalik guys, ini yang D. Ini yang B. Ini yang AY. Minus. Misalnya kan minus 2436 kali 10 pangkat 6. Ini hasilnya sama ya. Karena kan benar juga kalau kita lihat-lihat si nilainya si QB ke QC kan tadi minus ya. Minusnya sama dengan nilainya si D ke C. Dan si A juga memiliki nilai X dan Y yang sama. Maka dari sini kita bisa simpulkan besar medan listrik C terhadap muatan-muatan yang lainnya adalah 3,45 kali 10 pangkat 6 sama menggunakan rumus Pythagoras tadi, tapi arahnya akan menjadi 45 derajat ke kanan bawah. Jadinya begini. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya, membentuk sudut 45 derajat. Gitu guys. Nah, masuk ke C. Usaha untuk membawa muatan dari jarak tak berhingga ke titik P, di mana kita mencari potensial listrik di P akibat semua muatan yang ada. Kita akan menguji muatan yang diuji itu adalah 1 mikrocoulomb. Sedangkan total semua muatan pada titik itu adalah 2 mikrocoulomb per 1 muatan. Nah, di sini
kita menggunakan rumus W sama dengan Q dikali VP. VP ini adalah energi potensial di titik P. Sedangkan Q muatan yang kita uji dan W adalah usaha. Nah, kita ingat jarak antara titik-titiknya ke P, yang A itu tadi 0,3, ini 0,3, 0,1 tambah 0,2, yang ini tadi 0,2, yang ini tadi akar 0,05, yang ini tadi akar 0,10. Nah, itu bakal kita pakai guys. Tapi kita sederhanakan dulu, yang C tadi 0,05 itu akan menjadi 0,224, yang D akar 0,10 akan menjadi 0,316. Kita akan mencari potensial di setiap titik karena kita membutuhkan potensial di P, di mana rumusnya V sama dengan V atau energi potensial sama dengan K dikali sigma Q per R. Nah, kita harus mencari total energi potensial di setiap muatan yang mempengaruhi si titik P-nya, guys. Yang pertama itu cari di VA, kita masukkan saja sesuai rumus, R-nya juga tadi menggunakan ini, akan mendapatkan 6 kali 10 pangkat 4, yang B akan mendapatkan 9 kali 10 pangkat 4, yang D, yang ini yang D ya, ini jadi 8 kali 10 pangkat 4, yang ini yang C. Ini akan menjadi 5,7 kali 10 pangkat 4. Total potensialnya nanti kita tambahkan, sehingga mendapatkan 287 dikali 10 pangkat 3 energi potensial. Maka usahanya kita masukkan saja langsung karena udah dapat V-nya atau energi potensialnya. Q dikali V. Q-nya tadi kan yang muatan yang kita masukkan 1 kali 10 pangkat minus 6, yaitu 1 mikrokolom, dikali dengan 287 kali 10 pangkat 3. Yang dimana nanti hasilnya adalah 0,287 Joule. Jadi usaha yang dibutuhkan adalah 0,287 Joule. Nah, untuk yang D, energi potensial di P setelah muatan berhasil diletakkan itu, rumusnya U sama dengan Q kali V. Nah, bisa kita lihat yang ini sama rumusnya kayak yang ini. Maka, kita dapat simpulkan sama persis dengan hasil usaha di C karena usaha dari tak hingga sama dengan perubahan energi potensial, yang dimana totalnya akan menjadi 0,287 Joule. Ya, itu untuk nomor 1. Mari kita lanjut ke nomor 2. Masuk ke nomor 2. Kulit bola dengan jari-jari 3 meter yang berpusat di titik asal 0,0, berarti pusatnya ada di sini. Memiliki muatan seragam dengan densitas permukaan sigma sama dengan 3 Newton Coulomb per meter kuadrat. Suatu muatan titik Q sama dengan 250 Newton Coulomb terletak pada sumbu Y di titik Y sama dengan 2M. Berarti di sini guys. Q-nya terletak pada sumbu Y di Y. Oh, bukan di sini. Karena Y. Nah, maka yang pertama A, besar dan arah medan listrik pada sumbu X di X sama dengan 2, berarti di sini dulu. Sama besar dan arah medan listrik pada sumbu X di X sama dengan 4, berarti di sini. Nah, diketahui kan tadi R-nya atau jari-jarinya 3 meter. Densitas permukaan sigmanya 3 Newton Coulomb per meter kuadrat. Muatan titiknya 250 Newton Coulomb di titik 0,2, berarti di sini. Nah, hal yang harus kita perhatikan adalah di dalam kulit bola ketika R-nya atau yang titiknya lebih kecil daripada R atau jari-jari, muatan listriknya itu sama dengan 0. Dan di luar bola ketika R kecil lebih besar daripada R besar, maka sama seperti muatan di titik pusat, yaitu kita bisa mencarinya menggunakan besar medan listrik sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Nah, di sini Q-nya kita menggunakan rumus sigma dikali 4V R kuadrat. Kita akan mendapatkan tadi sigmanya itu 3 dikali dengan 4V. R-nya berapa? R-nya 3, tapi kuadratkan menjadi 9. Maka Q-nya adalah 108 P Newton Coulomb, adalah total muatan kulit bola. Nah, muatan listrik di X sama dengan 2, titik 2,0 berada di dalam bola, di mana 2 itu lebih kecil dari 3 atau R kecil lebih kecil daripada R besar. Maka medan dari kulit bola itu 0. Maka di sini 0 di kulit bolanya. Namun kita dapat mencari dari muatan titik, jarak ke muatan titiknya yang dari sini ke sini. Nah, itu kita menggunakan pita garis lagi, yang dimana R sama dengan akar 2 dikurang 0 kuadrat tambah 0 kurang 2 kuadrat. Nah, ini kan pastinya jadi 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat, yang dimana hasilnya akan menjadi akar 8. Besar medannya kita menggunakan rumus
E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, yang dimana K-nya 9 kali 10 pangkat 9, dan Q-nya tadi muatan yang ada di sini 250 Newton Coulomb per ini tadi jaraknya, yang ini jarak kemuatan titik. Nah, karena itu kuadrat, kan tadi di sini akar nih. Nah, jadi akarnya bisa mati sama kuadratnya. Yang ini tadi kenapa pakai 10 pangkat 9? Karena di sini pakainya mikrokolom rupanya. Sama dengan bukan pakai Newton Coulomb. Nah, jadi 281,25 N per Coulomb atau Newton per Coulomb. Maka ini hasilnya nih dari penjumlahan tadi. Ini tuh sepertinya bukan Newton Coulomb deh guys. Mohon maaf, ini harusnya nano Coulomb. Nah, setelah itu kita mendapatkan ini, maka arahnya vektor dari 0,2 dari arah 0,2 sampai ke 2,0 yang dimana menjadi 2,-2. Ini nih vektornya ke sini, yang dari sini ke sini. Jadi ke kanan bawah, yaitu dimana X-nya ke kanan dan Y-nya menurun, membentuk sudut 45 derajat. Kayak gini. Ini tadi. Ini 45 derajat. Nah, yang B, medan listrik di X sama dengan 4M. Nah, di sini titiknya itu sudah melewati si kulit bolanya. Yang dimana berarti R kecil lebih besar daripada R besar. Maka kontribusinya ada di kulit bola dan muatan listrik. Dari kulit bola, yang tadi kita cari, ada 108 V dikali 10 pangkat minus 9. Dimana ini kita bisa sederhanakan menjadi 3,39 dikali 10 pangkat minus 7. Nah, medan listrik pada bola atau kulit bola sama dengan kita memasukkan rumus yang tadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3,39 kali 10 pangkat minus 7. Ini menjadi muatan yang berada di luar kulit bola per 16. 16 ini dari mana? 4 kuadrat. Kenapa? Karena X-nya itu 4. Jadi 4 dikuadratkan kan jadi 16. Jadi ini. Nah, hasilnya akan menjadi 190,9 Newton per Coulomb. Arahnya itu ke kanan. Jadi arahnya yang pertama itu dari sini itu ke sini, set. Nah, yang ini yang pertama. Nah, kita cari lagi yang ini ke sini. Kan itu kan ini yang X-nya. Nah, yang Y-nya nanti di sini muatan mulai dari muatan titik. Nah, yang ini nih, teman-teman. Nah, jaraknya itu kita gunakan rumus Pythagoras. Karena yang kita cari tadi kan Pythagoras. Yang ini kita bisa cari dari sini, jumlah dari sini dan sini. Yang tegak lurus sama yang vertikal. Ya, vertikal. Horizontal. Nah, jaraknya itu R akar 4 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Min 2 ini kenapa? Karena kan dia menurun, teman-teman. Ingat, kalau dia menurun jadi minus. Nah, nanti hasilnya menjadi akar 20. Ini adalah R yang kita gunakan untuk mencari medan dari muatan titik. Mana medan dari muatan titik sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 250 dikali 10 pangkat minus 9 per 20. Kenapa ini 20? Karena tadi R-nya dikuadratkan kan di rumus yang tadi. Rumusnya kan E dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, itu tuh R kuadratnya. R-nya kan tadi 20 akar 20 ya. Harusnya kan akar 20 kuadrat. Jadi ini bisa mati. Nah, maka mendapatkan hasil 112,5 Newton per Coulomb. Komponennya tadi ada 4 dan minus 2. Nah, di sini yang aku bilang tadi kita cari komponen X, sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk sumbu X-nya kan tadi menggunakan 4 atau 4 meter. Nah, kita cari di mana ini besar muatan dari titik muatan dikali dengan besar medan listrik dari muatan titik dikali dengan jarak pada sumbu per jarak pada muatan dari titik 4 per akar 20. Nanti hasilnya 100 kurang 100,6. Yang Y-nya kita pakai minus 2. Yang dari sini tadi yang aku bilang dia kalau menurun jadi minus.
nanti hasilnya akan menjadi minus 50,3. Maka resultan totalnya yang EX 190 tambah 100,6. Yang ini tadi, yang 190 ini kita dapat dari sini. Nah, dari kulit bola yang ini. Karena dia kan dari kulit bola dari sini ke sini kan dia melewati ya, lebih R kecil lebih besar pada R besar. Jadi itu total medan listriknya nggak 0, tapi yang kita cari ini 190,9 Newton per kolom ditambah dengan komponen si muatan titik yang X 100,6, jadi dapat nanti 291,5. Sedangkan yang komponen besar muatan listrik pada sumbu Y nya minus 50,3. Maka besar medannya kita gunakan rumus ini lagi, akar 291,5 kuadrat tambah minus 50,3 kuadrat sama dengan 295 Newton per kolom. Nah, arahnya adalah, ingat, besar medan listrik di Y per besar medan listrik di X. Tangan minus 1 EX per EY sama dengan 9,8. Arahnya akan ke kanan sedikit ke bawah. Berarti nanti arahnya itu ke sini, tapi agak ke bawah gitu. Ini yang akan membentuk 9,8 derajat. Oke, teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang dipahami serta kurang mengenakan di hati, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikannya. Shalom dan sampai jumpa kembali.